Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, في هذا الصباح نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. عسى الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا، وعسى الله أن يعطينا الإخلاص في التعلم والعمل. آمين. في اللقاء الماضي انتهينا من الدرس السادس عشر، أليس كذلك؟ Suaranya Ustaz Bala. Mai. Suara saya ada kendala Ibu? Iya tadi bagus yang tadi Ustaz. Bagaimana Om? Hilang Hilang suaranya. lagi. Yang pertama tadi bagus Ustaz. Sekarang bagaimana suaranya? Masih. Suaranya. Putus-putus Om. Mendem itu apa ya? Mendem Bagaimana? di dalam Apa suaranya gitu namanya? ya. Kayak di air gitu. Dikirain dipendem. Kalau begini ada perbedaan tidak Om? Malah kecil. Kami Ustaz, awan suaranya. Ustaz. Enggak ada suara. Nggak ada suara. Coba. Kalau begini bagaimana Om? Ada perbedaan tidak suara saya? Ustaz, kalau misalnya suaranya clear, itu jauh banget gitu. Tapi kalau ketika besar suaranya mendem dia. Jadi apa nggak jelas gitu, kayak mendem kayak di air gitu. Ustaz. Kalau sekarang? Sekarang jelas tapi jauh gitu, Ustaz. Kecil jadinya. Emang Ustaz lagi jauh ya di kampung. Oh, kan jauh di mata dekat di hati. Iya. Oh ini. Settingannya berubah-berubah sendiri Om. Sekarang bagaimana Om? Nah, udah alhamdulillah Ustaz. Udah Ustaz, bagus. Hafan ya Ibu. Baik. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. في لقائنا الماضي انتهينا من الدرس السادس عشر، أليس كذلك؟ Bala. Bala. الحمد لله انتهينا من الدرس السادس عشر. ماذا تعلمنا ودرسنا في ذاك الدرس؟ Apa yang sudah kita pelajari di bab itu atau di pelajaran itu? Bab 16. Jama' ghairi akil. Jama' ghairi akil. Jam'u ghairi aqil. ثم Taksiri. Jama' taksir. jamak taksir. Dari beberapa isim ghairu aqil Om ya. Baik. Kemarin yang kita pelajari tentang jam'u ghairil aqil itu apa Om? Kaedahnya? Diperlakukan persis seperti mufrad muannas. Nanas. Santunna. Berarti jama' ghairu aqil itu kita perlakukan persis seperti mufrad muannas gitu ya, kan? Persis seperti mufrad muannas. Baik isim isyarahnya, khobarnya, na'tunnya, bahkan dhamirnya. Baik. Kita perlakukan persis seperti mufrad muannas dalam segala hal. Ini adalah kaidah dasar Ibu. Ini adalah kaidah dasar
mungkin suatu ketika prakteknya itu tidak selamanya seperti itu. Beberapa kita temukan contoh sedikit sekali itu keluar dari kaidah ini. Tapi ini adalah kaidah dasar yang lazim dipraktekkan atau yang paling banyak dipraktekkan seperti ini. Gitu Ibu ya? Nah, Ustaz. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sebelum kita lanjutkan ke ad-darsus sabi'a asyara? Sementara belum, Ustaz. Sementara belum ya. Untuk PR juga kemarin untuk tugas tulis insya Allah mudah ya Ibu ya. Tinggal mengisi titik-titiknya. Ada ya? Tugasnya mana sih Ustaz? Kan, Bukan hafalan doang Ustaz. sebenarnya kemarin tulis dan hafalan sebenarnya. Anak tulis Kan tapi anak nggak foto, Ustaz, lupa. Udah ditulis. Oh, ditulis juga, dihafalkan ditulis juga, Ustaz. dihafalkan juga. Nah, Jadi, tapi insya Allah kan Ustaz. mudah kan Ibu ya? Insya Allah kan mudah Om ya? Insyaallah. Insya Allah nggak ada kendala dan nggak ada yang salah itu. Kalau misalkan ada yang salah itu mungkin sengaja ngetes ustadznya. Karena kan mudah ya Ibu ya, tinggal ngisi dan semuanya isinya sama. Ustaz temen amat tes. Bukan ngetes, itu memang lagi error kali. Baik, semoga Allah berikan kemudahan. Kayaknya busuk ini. Lagi nggak fokus. Baik. Untuk hafalannya kemarin 2 Om ya, hafalan perubahan jamak itu dan mufradat bab 17, mufradatnya sedikit. Nah, mudah Ibu ya, insya Allah nggak ada kendala Om ya. Ya Allah. Baik. Kalau tidak ada kendala, tidak ada masalah, maka kita lanjutkan ke ad-darsus sabi'a asyara. Ad-darsus sabi'a asyara. Madza fi dzakad dars? Apa yang ada di bab atau di pelajaran ke-17 ini? Di bab 17 ini materinya tidak banyak. Dan sebenarnya sepertinya kalau kita perhatikan ini adalah penegasan dari beberapa pembahasan sebelumnya. Coba kita lihat di sana hanya ada mabahas wahid, ada satu pembahasan saja. Pembahasan tentang apa itu? Tentang al-mubtada wa khabaruhu idza kana jam'an. Jam'an. Jadi mubtada dan khabar jika bentuknya jamak kan gitu ya. Al-mubtada wa khabaruhu idza kana jam'an. Jadi kalau di bab 13 kemarin, di bab 13 kemarin kita diajarkan tentang bentuk jamak dan berakal semuanya. Gitu kan Ibu ya? Ya atau ya? Halo? Iya, Jangan suara saya nggak jelas lagi, jangan. jelas. Jelas Ustaz. Di bab 13 kemarin kita membahas tentang jamak. Semuanya akil, semuanya berakal baik mudzakkar maupun muannats. Sedangkan di bab 16 di pertemuan yang lalu, di bab 16 kita dijelaskan tentang jamak ghairu aqil, jamak yang tidak berakal. Sedangkan di sini penegasan bagaimana mubtada dan khobarnya jika jamak nanti akan dibandingkan aqil dan ghairu aqil. Gitu ya, Ibu ya? Baik. Kita langsung saja. Ini pembahasannya sedikit dan tamrinnya juga tidak terlalu panjang. Insyaallah semoga hari ini bisa selesai. Baik. Al-mubtada wa khabaruhu idza kana jam'an. Mubtada dan khabarnya jika bentuknya jamak. Kita coba lihat di sana contohnya. Di sini contoh yang pertama kita baca terlebih dahulu. Karirna ba'di. Ad-darsu sahlun. Ad-darsu sahlun. Marratan ukhra. Ad-darsu sahlun. Ad-darsu sahlun. Ma ma'na ad-darsu sahlun? Pelajaran yang ini mudah. itu mudah. Ini pelajaran kita ini mudah kan ya, Ibu ya? Mudah-mudahan.
Taib. Udah nih. Ad-darsu sahlun. Udah ya? Ad-darsu sahlun ini kalau kita perhatikan ini jumlah Ya. apa? Ismiyah atau Ini. fi'liyah? Jumlah ismiyah. Jumlah Mubtada ismiyah. khobar. Santuna. Ini ada mubtadanya dan ada khobarnya. Mana mubtadanya dan mana khobarnya? Ad-darsu. Ad-darsu sahlun. sebagai mubtada, sahlun sebagai khobar. Ad-darsu mubtada, sahlun khobar. Baik. Dan kalau kita perhatikan lagi, mubtadanya ini aqil atau ghairu aqil? Ghair. Ghairu aqil. Ad-darsu ghairu aqil. Ghairul akil. Ahsantuna. Baik. Kalau kita rubah mubtada ghairu aqil. Kalau kita rubah rangkaian mubtada dan khobar ini menjadi bentuk jamak, maka jadi bagaimana? Ad-durusu syahlatun. Ad-durusu. Ad-durusu sahlatun. Ahsantuna, seperti di buku Ibu. Karena ba'di ad-durusu sahlatun. Ad-durusu syahlatun. Marratan ukhra ad-durusu sahlatun. Ad-durusu Syahlatun. Ini secara makna ini berubah sama sebenarnya tapi menjadi jamak kan gitu Ibu ya. Ad-durusu sahlatun. Ini adalah jamak ghairu aqil. Jamak ghairu aqil. Maka khobarnya mubtada'nya kan jamak ghairu aqil ya. Maka khobarnya bentuknya seperti mufrad muannas. Gitu kan Ibu ya? Nah, kalau kita perhatikan di sana pakainya sahlatun, tidak menggunakan bentuk jamak. Sedangkan kalau kita perhatikan contoh kedua, karirna ba'di at-talibu jadidun. Talibu jadidun. Marratan ukhra at-talibu jadidun. Talibu jadidun. Ma ma'ana at-talibu jadidun? Murid itu Siswa yang baru. Siswa itu baru. Siswa itu baru. Ahsantun. Baik. Kalau kita perhatikan ini kan juga mubtada dan khobar kan Ibu ya? At-talibu sebagai mubtada dan jadidun sebagai khobar. Dan at-talibu itu aqil atau ghairu aqil? Aqil. Akil. At-talibu ini mubtada aqil. At-talibu ini mubtada aqil, berbeda dengan contoh yang di atas. Ad-darsu itu mubtada ghairu aqil. Sedangkan yang contoh di bawah ini mubtada aqil, at-talibu. Kalau kita rubah menjadi jamak, at-talibu jadidun, maka jadi seperti apa? Tulabu Jududun. Ahsantuna, at-tullabu jududun. At-tullabu jududun. Kita perhatikan perubahannya. Ketika mubtada'nya kita rubah menjadi jamak, dan ini adalah jamak aqil, jamak berakal, maka khobarnya juga berubah menjadi jamak jududun. Gitu ya? Jadi bedanya dengan yang di atas apa? Kalau jamak ghairu aqil, khobarnya, kalau mubtada itu jamak ghairu aqil, di sini, Khobarnya maka Muannas ya, Ustaz. khobarnya seperti Muannas. mufrad muannas. Kan kita Ibu ya? Ini ad-durusu, ini jamak ghairu aqil, maka khobarnya seperti mufrad muannas. Nah, sedangkan kalau mubtada'nya jamak aqil at-tullabu, maka Namanya nggak berubah ya. khobarnya Khobarnya nggak ikut menjadi jamak, gitu ya. berubah. Ya. Khobarnya ikut menjadi jamak, jadi jududun. Gitu Ibu ya? Nah, Ustaz. Kalau misalkan yang di bawah ini menggunakan sifat yang sama misalkan. Al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Kalau dirubah menjadi jamak bagaimana Ibu? Al-kutubu jadi Al- datang.
Jadidun. Kutubun Ah. jududun. bukan. Kutubun jududun. Jadi Ustaz. datun, Jadi jadi datun. datun. Jadi datun. Iya, Al-kutubu jadi jadi datun. Kutubu gitu ya. jadi datun. Jadi perhatikan ini aqil atau ghairu aqil. Kalau al-kitabu jamaknya al-kutubu, jadidun jadi datun gitu ya, seperti Jadi mufrad Jadi datun. muannas. Kan gitu ya, Bapak ya? Ah, Kalau misalkan apa lagi misalkan? Eh, ini kemarin belum belajar ya. Baik. Ad-daftaru rakhisun. Ad-daftaru. Adab. Dafatiru. Adaftaru. Dafatiru. 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 Apa tadi? Rohisatun. Apa Ustaz? Rohisatun. Rohisatun. Rakhisatun gitu ya. Al-ustadzu jadidun. Asatidu jududun. Asatidu jududun. Al-asatidu jududun. Kalau misalkan as-sayyaratu jadidatun. As-sayyaratu jadidatun. Jadidatun. Ahsantun. Kalau misalkan Al-mudarrisatu jadidatun. Al-mudarrisatu jududun. Jududun. Al-mudarrisatu jududun gitu ya. Apa yang saya? Al-baitu jamaknya apa? Al-baitu Buyutun. Al-baitu. Ibu-ibu sudah belajar gholin belum? Belum ya? Gholin ini sifat juga. Yang lain aja. Al-baitu pakai jadid aja nggak apa-apa. Al-baitu jadidun. Buyutun jududun. Al-buyutun jududun. jadidatun. Ada alnya. Al-baitu jadidun. Al-buyutu jadidatun begitu ya. Jadi perhatikan ini aqil atau ghairu aqil gitu ya. Al-muhandisu jadidun. Al-muhandisu jududun. Dirubah menjadi jamak. Al-muhandisuna jududun. Ahsantuna jududun. Itu Ibu ya. Nanti kita lihat nanti latihannya seperti apa. Tapi insya Allah di sini paham ya perbandingannya. Kalau mubtada'nya berakal atau aqil, maka khobarnya kita rubah menjadi jamak. Ya jamak gitu ya. Kalau mubtada'nya berakal, maka khobarnya kalau mubtada'nya berakal dan jamak, gitu ya, jamak berakal. Kalau mubtada'nya jamak berakal, maka khobarnya juga berubah menjadi jamak. Ya kan, Om ya? Sedangkan kalau mubtada'nya jamak tidak berakal, jamak ghairu aqil, maka khobarnya seperti mufrad muannas. Gitu ya? Khobarnya kalau mufrad mubtada'nya muannas. jamak berakal, maka khobarnya juga berubah menjadi jamak. Tapi kalau mubtada'nya jamak tidak berakal, jamak ghairu aqil, maka khobarnya mufrad muannas. Gitu ya, Bu ya? Insya Allah nggak bingung ya perbandingan ini. Maka apa sih? Maka khobarnya mufrad muannas. Mubtada jamak berakal. Khobarnya kalau mubtada'nya jamak berakal, khobarnya jamak juga. Jamak kan gitu ya. Nah, itu kaidah dasarnya. Dan itu memang kaidah dasarnya seperti itu, harus sama kan mubtada dan khobar kan gitu ya. Sedangkan kalau mubtada'nya jamak ghairu aqil, ini pengecualian.
Kalau mubtada'nya jamak tidak berakal, maka khobarnya mufrad mu'annas. Mufrad muannas. Mufrad mu'annas. Insya Allah nggak bingung ya perbandingan dua ini. Insyaallah. Mubtada jamak. Ada pertanyaan Ibu-Ibu? Ada yang masih bingung atau kurang jelas? Jelas itu. Al-faslu itu jamaknya apa? Om? Al-fusulu. Kalau misalnya al-faslu nadhifun, maka jadi Al-fusulu nazifatun. al-fusulu nadhifatun. Ahsanti. Kalau al-hammam itu jamaknya apa? Om? Al-hammam. Al-him. Hammam itu sebenarnya muannas Jamaknya pakai jamak muannas salim. Al-hammamat. Al-hammamatu gitu ya. Al-hammamatu gitu ya. Kalau misalkan kita katakan al-hammamu nadhifun, jamaknya Al-hammamatu nazifatun. al-hammamatu nadhifatun gitu ya. Ahsantunna. Baik. Kita coba Ibu-ibu, kita lanjutkan dulu ya. Semoga nanti akan lebih jelas di halaman berikutnya. Baik, naftah as-safhata ba'daha. Kita buka halaman berikutnya. Di sana ada beberapa contoh susunan kalimat yang menggunakan bentuk jamak. Baik. Kita baca sama-sama seperti biasa. Ana aqra'u wa antunna tukarrirna. Karrirna ba'di. Abwabul masjidi maftuhatun. Abwabul Abwabul masjidi masjidi maftuhatun. Marratan ukhra. Abwabul masjidi maftuhatun. Abwabul masjidi maftuhatun. ما معنى هذه الجملة؟ Pintu masjid. Pintu masjid itu terbuka. Ahsantunna, pintu-pintu masjid itu terbuka. Baik. Kalau kita perhatikan di sini, ini juga jumlah ismiyah kan Ibu ya? Mubtada'nya mana? Mubtada'nya abwabu. Abwabu. Abwabu ini mubtada' wa huwa mudhaf. Kan gitu ya? Abwabu ini mubtada' wa huwa mudhaf. Selain sebagai mubtada', dia juga sebagai mudhaf. Al-masjidi sebagai apa Ibu? Mudhaf ilaihi. Mudhafun ilaihi dan manqut majrur. dan manqut. Enggak man'ut Om. Enggak man'ut tuh. Yang apa Om? Loh, yang khobar ya Ustaz. Maftuhat. loh yang terbuka pintu atau masjid? Oh, naam. Gitu Om ya. Fokus Om, fokus. Naam. Tayyib. Jadi al-masjidi ini sebagai mudhafun ilaihi majrur. Bukan mudhafun ilaih. Udah tadi abwab sebagai mudhaf kan ya. Mubtada mudhaf. Sedangkan al-masjidi mudhafun ilaihi. Gitu kan ya? Mudhafun ilaihi majrur. Makanya di sana tandanya kasroh. Berikutnya maftuhatun. Kedudukannya sebagai apa? Khobar. Khobar dari mubtada tadi kan ya? Mubtadanya tadi apa? Abwab. Sedangkan khobarnya maftuhatun. Kalau kita perhatikan abwab ini bentuknya jamak kan Ibu ya? Jamak aqil atau ghairu aqil? Ghairul aqil. Jamak ghairu aqil. Itulah mengapa khobarnya bentuknya mufrad muannats maftuhatun. Gitu ya? Maftuhatun. Mufrad muannats, ada tak marbutohnya di sana. Bingung tidak Ibu? Pelan-pelan Ustaz.
Nah. Jadi di sana mubtada'nya abwab. Ini jamak ghairu aqil. Khabarnya maftuhatun, bentuknya mufrad muannas. Oh, ini Jadi, mudhof dan mudhofun ilaih ya Ustaz. Naam, abwab Abwabul sebagai masjid, mubtada iya. wa huwa mudhaf. Abwab sebagai mubtada wa huwa mudhaf Makanya marfu'. khobarnya di belakang ya. Naam, sedangkan al-masjidi mudhafun ilaihi majrur. Sedangkan maftuhatun sebagai khabar. Gimana Ustadz? Ulang lagi. Abu-abu tadi kan mudhof. Al-masjidi mudhof ilaih. Abwab itu mubtada wa huwa mudhaf. Mubtada. Oh, mubtada. Abwab itu mubtadaun wa huwa mudhafun. Jadi double kan itu ya. Dia sebagai mubtada juga sebagai mudhaf. Marfu' tandanya dhammah. Al-masjidi mudhafun ilaihi majrur. Khabarnya maftuh. Kan maftuhatun itu khabar. Khabarun marfu'un juga. Ini khabar dari abwab. Abwab itu jamak ghairu Dari aqil. pintu. Abwab itu jamak ghairu aqil, makanya khabarnya maftuhatun itu bentuknya mufrad muannas, maftuhatun dengan tambahan tak marbutah di belakangnya. Gitu Ibu ya? Ustaz. Bingung tidak Ibu? Enggak, insyaallah. Enggak, Ustaz, insyaallah. Enggak ya? Enggak. Insyaallah enggak. Enggak insyaallah. Enggak insyaallah. Enggak insyaallah. Enggak insyaallah. Insyaallah enggak. Enggak insyaallah. Baik, fatahallah alaikunna. Insyaallah nomor 1 ini enggak bingung ya? Baik. Nastamir raqam 2 naqra karirna ba'di. Liman hadhil buyutul jadidatu? Liman hadhil buyutul jadidatu? Hiya limudiri syarikati. Iya, limudiri syarikati. Marratan ukhra, sekali lagi. Liman hadhil buyutul jadidatu? Liman hadhil buyutul jadidatu? Hiya limudiri syarikati. Iya, Mudiri limudiri syarikati. Ahsantun. Ma ma'na hadhil jumlah? Di manakah rumah Liman. rumah siapa? Rumah yang baru ini. Yang baru ini dia Rumah milik yang baru ini. kepala Dia perusahaan. milik kepala perusahaan. Kepala perusahaan. Ahsantun, direktur perusahaan ya. Atau kepala perusahaan. Taib. Liman itu istifham, menanyakan kepemilikan kan ya? Ya. Di sana aslinya ada 2 kata dijadikan satu. Li itu huruf jar, artinya milik atau kepunyaan. Sedangkan man itu siapa. Lalu kalau disambung liman, maka jadi milik siapa. Liman hadhil buyutul jadidatu hiya limudiri syarikati. Baik. Kalau kita perhatikan di sana ada ini sebenarnya pertanyaan ini adalah rangkaian mubtada dan khobar ya Ibu sebenarnya. Hanya saja kita kan belum mendalami benar-benar mubtada dan khobar yang dibolak-balik kan gitu ya. Apalagi yang dihapus-hapus gitu. Nanti insya Allah semoga Allah memberikan kemudahan di jilid 3, pertengahan jilid 3 itu akan didalami lagi tentang mubtada dan khobar. Kapan mubtada itu berupa kata apa saja, khobar itu berupa kata apa saja, lalu mubtada itu kapan harus di awal, lalu kapan mubtada itu boleh diakhirkan, dan kapan kita boleh memilih kedua-duanya, boleh memilih dibolak-balik boleh ya, atau kapan boleh ya, kapan mubtada harus di awal, kapan mubtada harus di akhir. Kalau di sini ini mubtada harus di akhir. Nanti juga akan ada pembahasan mubtada dan khobar itu boleh dihapus ya Ibu. Terkadang mubtada yang dihapus, tidak disebutkan maksudnya seperti itu, langsung khobarnya. Lalu terkadang juga khobarnya yang dihapus. Jadi tidak disebutkan khobarnya, hanya disebutkan mubtadanya saja, tapi secara makna masih terkandung. Tapi terkadang juga nanti suatu ketika boleh mubtada dan khobar itu dua-duanya dihapus.
Mubtada dan khobar dua-duanya dihapus, nggak disebutkan, terus di mana jumlahnya? Baik, nggak masalah. Nanti semoga Allah memberikan kemudahan. Tapi kalau yang nomor 2 ini sebenarnya adalah rangkaian mubtada dan khobar yang dibalik. Karena khobarnya berupa istifham, kata tanya. Kalau khobarnya berupa istifham itu harus di awal. Jadi ini harus khobarnya di awal, mubtadanya di akhir. Karena khobarnya berupa istifham, kata tanya, sedangkan kata tanya itu harus di awal. Baik. Kalau saya tanya ibu-ibu, mubtadanya mana? Hadihi. Ahsantuna. Hadhihi. Mubtadanya hadhihi ibu ya, nggak ada yang bilang al-buyut ya. Hampir. Hadhihi ini sebagai mubtada. Ya kan ya? Hadhihi ini sebagai mubtada. Sedangkan al-buyut sebagai apa ibu-ibu? Badal. Badal. Badal wahwa man'ut. Ya kan ibu ya? Nah, Ustaz. Badal wahwa man'ut. Dia badal wahwa man'ut. Sedangkan al-jadidatu berarti kedudukannya sebagai Khobar. Naatun. Na'at dari al-buyut. Ya kan ya? Saya ulangi lagi dari awal. Liman ini istifham, kata tanya kedudukannya sebagai khobar yang diawalkan. Gitu ya? Liman ini khobar yang diawalkan. Sedangkan hadhihi sebagai mubtada dalam keadaan rafa. Al-buyutu badal, ya kan ibu ya? Badal wahwa man'ut. Badal dan man'ut. Setelah man'ut itu biasanya apa? Na'atun. Berarti al-jadidatu sebagai apa? Khobar atau badal? Na'atun. Sebagai na'atun. Al-jadidatu sebagai na'atun. Na'atun dari apa? Na'atun dari hadhihi atau na'atun dari al-buyut? Al-buyut. Dari al-buyut ibu ya? Ahsantun. Al-jadidatu ini na'atun. Na'atun dari al-buyut. Kita coba sekarang fokus. Kita sekarang fokus ke na'at dan man'ut ini. Ini ibu ya? Na'at dan man'ut ini. Atau kita sebelumnya di sana mubtada'nya atau ism isyarahnya pakainya hadhihi. Ya kan ibu ya? Hadhihi. Padahal al-musyari ilaih yang ditunjuk adalah al-buyutu. Al-buyutu ini jamak dari al-baitu. Al-buyutu jamak dari al-baitu. Al-baitu itu mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Tapi mengapa di sana isim isyarahnya Dilakukan sama seperti mufradnya. Ahsantunna. Jadi al-buyutu ini jamak ghairu aqil. Makanya kita perlakukan seperti mufrad muannats. Di sana isim isyarahnya hadhihi, gitu ya, bukan haula'i. Meskipun al-buyut ini jamak, tapi jamak ghairu aqil. Isim isyarahnya pakainya hadhihi. Berikutnya na'tunnya juga demikian. Mengapa kok al-jadidatu bukan al-jududu padahal ini jamak mudzakkar al-buyut? Karena mengikuti itu, Ustaz. Mengikuti al-buyut itu. Harus mengikuti man'utnya. Man'utnya al-buyutu ini kan jamak mudzakkar. Harus mengikuti hadhihi tadi itu, Ustaz. Dari lakukan seperti muannas, Lakukan sama tadi. Meskipun al-buyutu ini adalah jamak mudzakkar tapi dia ghairu aqil kan gitu ya. Ghairu aqil maka kita perlakukan seperti mufrad muannats. Na'atunnya al-jadidatu bukan al-jududu. Masih bingung tidak, Om? Bukan karena hadhihi. Justru hadhihi ini karena yang ditunjuk ini al-buyutu, ini jamak ghairu aqil. Demikian juga dengan na'atunnya al-jadidatu karena man'utnya al-buyutu ini jamak ghairu aqil. Jamak gitu ghairu ya. aqil. Nah, Ustaz. Tidak bingung ya insyaallah? Insyaallah enggak. Berikutnya hiya limudiri syarikati. Hiya ini siapa?
Al-buyutu jadidatun, Ustaz. Al-buyutul jadidatu, al-buyut. Tadi jamak ghairu aqil kan ya? Domirnya juga menggunakan domir Iya. mufrad muannas. Muannas. Manas. Bingung tidak Ibu di nomor 2 ini? Enggak, insyaallah. Insyaallah enggak Om ya? Tadi selalu kita lakukan seperti mufrad muannas semuanya isim isyarahnya, na'atunnya, khobarnya dan juga domirnya. Gitu Om ya? Fahuwa nastamir. Raqam 3. Karena ba'di an-nujumu jamilatun. An-nujumu jamilatun. Jamilatun. Ma ma'ana an-nujumu jamilatun? Bintang-bintang Bintang-bintang itu indah. indah. Bintang-bintang itu indah. Santun. Ibu-ibu pernah ya saya ceritakan tentang pertama kali penulisan kaidah nahwu itu ceritanya seperti apa? Ya Anda dulu saya bilang ma ajmalus sama'i dan ma ajmalas sama'a. Ma ajmalus sama'i dan ma ajmalas sama'a. Pernah ya saya cerita ya? Lupa Ustaz. Nahwu itu kan salah satu kaidah bahasa Arab kan ya? Mungkin salah satu ya mungkin kalau di dalam bahasa Inggris grammarnya lah. Meskipun tidak sendirian, kalau di dalam bahasa Arab ada nahwu, ada sorof gitu. Ada nahwu, ada sorof, nanti juga ada balaghah gitu. Kalau nahwu itu kan membahas tentang kedudukan suatu kata dan harokat terakhir setiap kata. Kedudukan kata di dalam susunan kalimat dan harokat terakhirnya itu dibahas di nahwu. Kalau sorof itu membahas perubahan kata dari akarnya lalu berubah jadi kata yang lain yang menunjukkan misalkan kata bendanya, lalu kata pelakunya. Apa Ustaz? Pelan-pelan Ustaz. Pelan-pelan. Nahwu. Apanya? Nahwu apa tadi? Oh, nahwu. Nahwu itu adalah ilmu yang membahas tentang kedudukan kata di dalam susunan kalimat dan Ustaz udah ada catatannya. ada kan ya. Udah ya. Jadi nahwu itu membahas tentang kedudukan Kadang-kadang kata. diulang-ulang biar nyangkut ya. Nah, nggak masalah. Udah dicatat. Jadi nahwu itu membahas kedudukan kata dalam susunan kalimat dan harokat terakhirnya kan gitu ya. Jadi kedudukannya sebagai apa, lalu harokat terakhirnya apa. Ini di awal-awal ini kita sering membahas itu sebenarnya nahwu itu. Gitu ya. Untuk sorof itu nanti di semester pertengahan sampai akhir. Jadi syaraf belum dikasih nih itunya. Nah, kalau sorof itu masih belum kita pelajari. Kalau sorof itu membahas tentang perubahan. Mungkin kita sedikit membahas sorof. Iya, kita sudah menyinggung sorof itu tidak banyak. Apa itu? Tasrif fi'il dan domir. Itu terkait dengan sorof biasanya. Misalkan kemarin, misalkan kataba, katabu, katabat. Ya kan ya? Ustaz. Itu sorof, itu pembahasan sorof. Sorof itu membahas pola perubahan kata seperti itu. Sorof itu membahas pola perubahan kata. Baik secara vertikal maupun horizontal. Lughawi, kalau lughawi itu berdasarkan domirnya seperti itu. Kalau istilahi nanti ada perubahan-perubahan menjadi banyak kata. Misalkan menunjukkan pelaku, menunjukkan yang dikenai pekerjaan, menunjukkan kata perintah, menunjukkan kata larangan, menunjukkan kata alat, lalu kata tempat. Jadi itu dari akar kata yang sama. Satu akar kata bisa berubah-berubah menjadi banyak kata. Jadi sebenarnya kalau kita paham sorof itu menguasai satu kosakata, akar katanya saja. Itu bisa menguasai banyak kata. Misalkan kita hafal satu kata saja, kalau tahu sorof, itu kita bisa menguasai banyak kata. Misalkan kataba kemarin. Kataba itu kan menulis. Kataba itu fi'lun madhi, kata kerja lampau. Yaktubu. Kataba itu telah menulis ya Ustaz. Telah menulis. Kalau yaktubu sedang atau akan menulis. Sedang menulis. Sedangkan kitabatun
kitabatun dengan akar kata yang sama. Kitabatun itu adalah tulisan maknanya. Kitabatun tulisan, katibun penulis. Katibun penulis, maktubun yang ditulis. Uktub tulislah. La taktub jangan ditulis. Maktabun tempatnya, tempat menulis. Maktabun. Gitu ya, Bu ya? Nah, Ustaz. Jadi dengan menguasai sorof, kita akan mudah Aktubun. menguasai. Ya, aktubun. Apa, Om? Aktubun. Saya sedang menulis. Aktubu. Aktubun. Kalau Aktubun. fi'lun itu tidak boleh tanwin. Tanwin itu hanya pada isem saja. Iya. Aktubun. Ayo. Gitu ya, Bu ya. Jadi itu perbedaannya antara nahwu dan sorof. Sedangkan dulu saya pernah cerita pertama kali nahwu ditulis itu, jadi nahwu itu tidak sejak dulu ada. Dan kebanyakan bidang ilmu itu memang seperti itu, Ibu. Kebanyakan bidang ilmu itu tidak sejak dulu ada, sudah tertulis gitu. Memang prakteknya sudah ada sejak dulu, prakteknya sejak zaman bahula, sejak zaman nenek moyang kita pertama kali bahasa Arab ada misalnya, itu prakteknya sudah ada nahwu dan sorof itu, tapi penulisannya itu tidak sejak dahulu ada. Penulisan nahwu itu pertama kali di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika sahabat Abul Aswad Ad-Du'ali pulang dari safar lalu disambut oleh putri kecilnya. Putri kecilnya itu langsung menyambutnya di teras rumahnya dan bilang lalu digendong oleh Abul Aswad dan bilang kepada Abul Aswad, ma ajmalus samai, ma ajmalus samai. Kalau diartikan ma ajmalus samai, apa yang paling indah di langit, gitu ya. Lalu Abul Aswad secara respon secara apa? Seketika itu langsung menjawab ajmaluha nujumuha. Ajmaluha nujumuha. Yang terindah di langit adalah, yang paling indah di langit adalah bintang-bintangnya. Tuh ya. Lalu putri kecilnya itu protes. Putri kecilnya itu bilang dia tidak bertanya. Dia tidak ingin menanyakan hal itu. Tapi dia ingin bilang kalau langit itu sangat indah, dia bilang. As-sama'u jamilatun jiddan. Jadi putri kecilnya ini ingin mengatakan langit itu sangat indah. Kalau demikian, Abul Aswad menjawab, kalau demikian jangan bilang ma ajmalus samai, tapi bilang ma ajmala as-samaa. Ma ajmala as-samaa. Cuma beda harokat kan Ibu ya? Nah, Ma ajmalu dhammah. Ma ajmalus samai, samai kasroh. Nah, tapi yang betul kata Abul Aswad, kalau kita ingin mengungkapkan betapa indah, maka harusnya ma ajmalas samaa, fathah. Kalau tadi putrinya kan bilang ma ajmalus samai, dhammah kasroh kan ya. Tapi yang betul fathah, ma ajmalas samaa, itu baru diartikan betapa indah langit itu. Gitu ya. Dari situ Abul Aswad itu merenung bagaimana bisa anaknya yang Abul Aswad ini orang Quraisy, orang Arab ya, anaknya sendiri ngomong Arab itu salah-salah kan itu. Apa sebabnya? Akhirnya Abul Aswad mengadu kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib tentang kejadian tersebut. Dan akhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada Abul Aswad untuk membukukan kaidah bahasa Arab. Dan jadilah ketika sudah jadi ditulis kaidah-kaidah bahasa Arab oleh Abul Aswad Ad-Du'ali, disodorkan lagi ke Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk diperiksa. Dan Khalifah Ali bin Abi Thalib sangat mengapresiasi dan senang dengan hasil
tulisan Abul Aswad dan beliau mengatakan unhu hadan nahwa. Unhu hadan nahwa. Itulah dari situlah mulai disebut ilmu itu sebagai ilmu nahwu. Padahal kalau dikatakan unhu itu maksudnya tempuhlah hadan nahwa, jalan ini. Nahwu itu aslinya jalan. Yang kalau diartikan ya, nahwu itu aslinya jalan. Unhu hadan nahwa. Dari situ mulai ilmu kaidah bahasa Arab yang mempelajari tentang kedudukan dan harokat itu disebut nahwu. Gitu Ibu ya? Nahwu. Ustaz. Sebenarnya prakteknya sejak dulu ada, tapi pembukuannya itu tidak sejak dulu. Butuh proses. Seperti ilmu-ilmu yang lain, bahkan Al-Quran sendiri itu kan pembukuannya jadi satu kan zaman Khalifah Utsman kan Ibu ya? Jadi itu bukan suatu bid'ah kan gitu ya? bukan bid'ah yang muharramah, bukan. Nah, secara bahasa bisa dikatakan bid'ah karena bid'ah itu konteksnya bisa secara bahasa, bisa secara akidah, bisa secara fikih. Kalau secara bahasa itu bisa dikatakan bid'ah. Tapi bukan kalau di fikih atau di akidah itu bukan bid'ah yang haram. Baik. Termasuk juga ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu fikih, usul fiqh. Itu apakah sejak dulu ada dibukukan dan disebut ilmu fikih atau usul fiqh? Sebenarnya kalau ditanya ada atau tidak, ilmunya itu ada, dipraktekkan semenjak zaman Rasulullah. Fikih dan usul fiqh, kan gitu namanya. Fikih dan usul fiqh sejak zaman Rasulullah sudah ada. Bagaimana mengambil kesimpulan dari dalil, bagaimana berijtihad, itu tentang usul fiqh. Lalu hukum-hukum itu juga sudah mulai ada perbedaan pendapat, bahkan Rasulullah masih hidup itu sudah ada perbedaan pendapat. Itu fikih dan usul fikih sudah ada semenjak Rasulullah masih ada. Tapi betul-betul dibukukan itu ketika zaman setelah-setelahnya. Bahkan para sahabat tidak membukukan fikih-fikih mereka. Meskipun ada yang mencatat yang akhirnya mengumpulkannya setelah zaman mereka berlalu. Ada sekarang kalau misalkan kita cari sudah ada kitab-kitab misalkan fikihnya Ibnu Abbas misalkan seperti itu. Fikihnya Ibnu Umar itu sudah ada yang mengumpulkan. Tapi ketika zaman itu tidak ada, misalkan sahabat sendiri tidak menyengaja untuk mengumpulkan pendapat-pendapatnya tentang permasalahan, lalu dijadikan kitab, lalu dipelajari. Tidak. Itu fikih itu baru dibukukan ketika zaman madhab, yaitu dimulai dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu mulai dibukukan. Sedangkan usul fiqh yang pertama kali menulis, yang membukukan pertama kali adalah Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Jadi kalau misalkan masalahnya begini Ibu, ada juga yang mengatakan, wah usul fiqh ngapain belajar usul fiqh? Usul fiqh itu bid'ah, kan? Bid'ah. Bid'ah mukamu bid'ah gitu ya. Lah Rasulullah dulu dan para sahabat ngambil kesimpulan dari mana kalau nggak dari usul fiqh? Jadi usul fiqh itu sebenarnya adalah kumpulan kaidah bagaimana cara para sahabat mengambil kesimpulan dari dalil-dalil. Jadi usul fiqh adalah kumpulan kaidah yang digunakan oleh para sahabat untuk memahami dan mengambil kesimpulan dari dalil. Kalau misalkan kita mengatakan kita ini berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis dengan pemahaman salafus salih, salaful ummah, tapi nggak pakai usul fiqh. No, salafnya salaf siapa? Kan gitu Ibu ya. Salafnya dari mana kan itu? Padahal usul fiqh ini kumpulan kaidah yang digunakan oleh para sahabat untuk memahami dan mengambil kesimpulan dari dalil-dalil. Nah, kalau misalkan kita mengambil kesimpulan tanpa menggunakan usul fiqh, lalu salafnya siapa? Afan kemana-mana ini. An-nujumu jamilatun. An-nujumu
jamilatun. Ini juga rangkaian mubtada dan khobar kan Ibu ya? Ustaz. Mubtadanya mana? Nujumu. An-nujumu. Ini mubtada, berarti jamilatun khobar kan gitu ya? Khobar. Kenapa di sana khobarnya jamilatun padahal an-nujumu ini jamak dari najmun. Najmun itu mudzakkar. Karena ini goiru Ghairu aqil. Karena ini jamak ghairu aqil. Ahsantun. Jamak ghairu aqil, maka khobarnya kita perlakukan seperti mufrad muannas. Baik. Mudah ini Om ya insyaallah. Ini rangkaiannya enggak banyak ini, cuma mubtada dan khabar saja. Baik. Nastamir raqam 4. Karena ba'di hadhihi ad-durusu sahlatun. Hadhihi Sahlatun. مرة أخرى هذه الدروس سهلة. Sahlatun. ما معنى هذه الدروس سهلة؟ Pelajaran ini Pelajaran yang mudah. Ini adalah pelajaran yang mudah. Ini adalah pelajaran yang Santuna. mudah. Pelajaran ini kan jamak kan, Pak? Baik. Santuna. Mudah kan, Pak? Baik. Di sana juga kalau kita perhatikan ini mubtada dan khobar. Lalu ada badal. Baik. Mana mubtadanya? Hadhihi mubtada. Khobarnya? Khobarnya sahlatun. Sahlatun. Sahlatun ini khobar Om ya. Kalau ad-durusu sebagai badal. Ahsantun. Nah, ini setelah hadhihi ma'rifah dengan al di sana. Ini badal. Di sana hadhihi durusu sahlatun. Kalau kita perhatikan al-musyar ilaih yang ditunjuk di sini adalah ad-durusu. Ad-durusu ini jamak dari ad-darsu. Ad-darsu itu mudzakkar. Jamaknya juga mudzakkar. Ini jamak mudzakkar. Ya kan Ibu ya? Tapi karena dia ghairu aqil, maka ism isyarahnya kita perlakukan seperti muannas. Ism isyarahnya dan khabarnya juga bentuknya mufrad muannas. Gitu Ibu ya? Subhanallah. Nastamir raqam 5. Karena ba'di fil hindi lughatun kathiratun. Fil hindi lughatun kathiratun. ما معنى هذه الجملة؟ Di India bahasa India banyak bahasa. Bahasanya banyak. Di Bahasanya India. banyak. Di India Bahasanya banyak. bahasanya. bahasa India banyak gitu, Ustaz. Di sini tidak ada idhofah yang menunjukkan kepemilikan. Bahasa di Hindu. Di India ada banyak Bahasa. gitu ya. Bahasa. Kalau rangkaian susunan kalimat bahasa kita seperti itu. Di India ada banyak bahasa. Tapi mungkin bahasa di negara kita lebih banyak Om ya. Nah, satu pulau saja bisa banyak bahasa. Satu provinsi juga bisa banyak bahasa. Baik. Di sini kalau saya tanya Ibu-ibu, mubtada'nya mana, khobarnya mana? Pertama mubtada'nya dulu. Kabarnya kabir. Fil hindi. Mubtada'nya mana? Fil hindi. Di Ustaz. Ada di Hindi. Masa Anda emang mubtada jar dan majrur? Oh enggak bisa. Oh iya ini jar dan majrur. Lughatun. Kalau bingung istikharah ya. Ngantuk Ustaz. Lughatun ini mubtada Mubtada ya. Lughatun ini mubtada. Loh, Ustaz, bukannya dulu kita pelajari di semester sebelumnya mubtada itu harus ma'rifah. Ya kan, Mas? Kan ada tanwin itu, Ustaz. Kan ini nakirah kan, Mas? Lughatun. Nakirah. Lah kok nakirah jadi mubtada? Naam.
nakiroh itu bisa menjadi mubtada dalam beberapa kondisi. Di antaranya ini, jika khobarnya di awal dan berupa jar majrur atau dzaraf. Jadi apa? Ustaz? Jadi mubtada. Mubtada itu kan kaidah dasar yang kita pelajari. Mubtada itu harus ism ma'rifah kan ya dulu kita pelajari. Mubtada itu harus ism ma'rifah. Tapi di sini bukan ma'rifah. Lughatun ini nakirah, ya kan? Tidak ada al-nya. Lughatun ini nakirah. Kok bisa mubtada ism nakirah? Naam, dalam beberapa kondisi mubtada boleh nakirah. Ya, kalau anak-anak kan biasanya mubtada boleh nakirah jika mubtadanya disifati, mubtada boleh nakirah jika khobarnya jar dan majrur. Ini atau jika khobarnya berupa dzaraf kan ini. Ini di sini mubtada boleh nakirah lughatun karena khobarnya jar majrur dan diawalkan. Fil hindi itu khobar kan Ibu ya? Mubtada dan jar dan majrur sebagai khobar yang diawalkan, ya atau ya? Fil hindi itu jar majrur, khobar yang diawalkan. Kalau khobarnya berupa jar majrur dan diawalkan seperti ini, maka mubtadanya boleh nakirah. Maka mubtadanya boleh nakirah. Lughatun. Misalkan fil fasli talibun. Di dalam kelas ada seorang siswa, gitu ya. Jadi kalau khobarnya jar majrur dan diawalkan seperti ini, maka mubtadanya boleh nakirah. Fil hindi lughatun kathiratun, gitu ya. Jadi lughatun ini mubtada. Lalu fil hindi khobar. Lalu kathiratun sebagai apa? Natun. Na'atun dari al-hind. Lughatun. Atau fi. Lughatun. Lughatun. Dia biasa aja. Jadi kathiratun ini na'atun dari lughatun, gitu ya. Jadi kalau kita urutkan dari awal, fi ini harful jar, lalu hindi al-hindi ini ism majrur, dan rangkaian jar dan majrur ini sebagai khobar yang diawalkan, gitu kan ya. Lalu lughatun ini mubtada wa huwa man'ut, ya atau ya? Lughatun ini mubtada wa huwa man'ut. Enggak bingung kan ya? Sedangkan kathiratun na'atun. Kathiratun na'atun. Bingung tidak, Om? Bingung yang dipendam. Bingung. Memendam apa atau memendam siapa, Om? Memendam kebingungan. Nah, Fil ya. hindi jar majur, khobar yang diawalkan. Naam. Lughatun mubtada wa huwa man'ut. Mubtada wa huwa Mubtada plus man'ut. Betul. Kathiratun na'tun. Kathiratun na'tun. Gitu ya? Enggak bingung ya ini rangkaiannya? Na'tun. Kathiratun na'tun. Kalau rangkaiannya insya Allah sudah enggak bingung ya? Sekarang kita lihat di sana mubtadanya lughatun. Ini mufrad atau jamak? Mufrad. Enggak jamak. Mufrad atau jamak? Lughatun. Jamak. Jamak atau mufrad? Jamak. Mufrad atau jamak? Enggak jadi mufrad. Enggak, Ustaz. Kalau mufradnya apa kalau itu jamak berarti mufradnya apa? Lughatun gitu ya. Lughatun langsung setelah ghain itu tak marbutah. Lughatun itu mufradnya. Berarti ini jamaknya lughatun. Ini jamak aqil atau ghairu aqil? Ghairu aqil. Ahsan. Makanya di sana
na'tunnya katsiratun, bentuknya mufrad muannas, bukan katsiratun gitu ya. Bukan sama-sama jamak muannas salim, misalkan lughatun katsiratun, bukan seperti itu. Tapi di sini na'tunnya mufrad muannas, lughatun katsiratun, karena ini jamak ghairu aqil. Gitu ya, Bapak ya? Enggak bingung ya, insyaallah. Hal min Ya, soal? paling bingung-bingung dikit. Bingung-bingung dikit ntar Ustaz. Yang bingung mana? Om? Nggak bisa dijelaskan karena bingung tadi itu jadi nggak bisa. Kadang-kadang Nggak itu Ustaz, kalau dia udah mulai rangkaiannya panjang gitu. Ya bisa diungkapkan dengan kata-kata, Om. Harus dengan perbuatan. Kayaknya udah banyak Ustaz. Baik, fatahallah alaikum. Kalau rangkaiannya udah banyak udah mulai bingung. Kalau mau berhenti nggak apa-apa. Afan, ini tadi nggak saya mute ternyata. Perasaan udah saya pencet. Afan, ini tadi ngomongin hafalannya Ayub. Fil Hindi lughatun katsiratun. Insyaallah enggak ada kendala Om yang ditanyakan. Lughatun ini jamak ghairu aqil. Makanya na'tunnya katsiratun ini bentuknya mufrad muannas. طيب نستمر. رقم 6 كررنا بعدي أين الكتب الجديدة؟ Ainal kutubul jadidatu. هي في المكتبة. Iya, Bil maktabati. ما معنى هذه الجملة؟ di mana buku yang Di Mana mana? buku-buku yang baru Mana itu? buku-buku yang baru itu? Buku-buku ya, jamak. Di mana buku-buku yang baru? Hiya fil maktabati. Dia ada di atas ada di meja, perpustakaan. di meja. Ada di perpustakaan. Dia ada di perpustakaan. Ahsantun ya. Perpustakaan. Atau mereka ada di perpustakaan. Baik. Ini mungkin bisa diartikan perpustakaan. Maktabah itu bisa diartikan perpustakaan, juga bisa diartikan toko buku kan, ya? Toko kitab itu juga disebutnya maktabah. Buku baru, di mana buku baru? Ya masih di toko buku. Gitu. Tapi nggak di perpustakaan, mungkin lebih cocok di sini. Baik, di sini kalau kita perhatikan ini juga rangkaian mubtada dan khobar. Ainal kutubul jadidatu? Ainal kutubul jadidatu? Mana mubtada'nya Ibu? Al-kutubu. Ainal Al-kutubu. Al-kutubu. Sekali lagi. Al-kutubu mubtada dan juga mudhof Ustaz. Enggak. Enggak ya? Oh, salah. Bukan. Mabuk antung. Itu kan tidak beralif Ya, lam. iya, betul. Coba. Bu Reni, mana mubtada'nya? Ustaz. Mubtada'nya mana ini? Ainal kutubul jadidatu? Mubtada'nya mana? Aina? Bukan, kutubu. Aina atau al-kutubu? Yang pasti dong. Bingung, Ustaz. Kalau benar dia udah ngajar kita, Ustaz. Coba dilihat lagi. Aina itu menunjukkan tempat, ya kan Ibu ya? Tempat. Mana gitu? Gimana? Kalau kita lihat jawabannya di sana, ada fil maktabati dan hiya, ya kan ya? Kalau ini mungkin lebih mudah. Hiya fil maktabati, mana mubtada'nya, mana khabarnya? Hiya, mubtada, Hiya. Mubtada'nya mana? Fil maktabati atau hiya? Iya. Hiya mubtada. Kalau tadi kita bilang aina,
sebagai mubtada, harusnya di sini fil maktabati mubtada, tapi itu salah. Karena di sini Al-kutubu. fil maktabati ini menempati kedudukan aina, kan gitu ya Bu ya? Sedangkan hiya siapa? Hiya al-kutubu, al-jadidatu. Al-kutubu. Ya atau ya? Al-kutubu. Nah, Masih Iya. bingung tapi. Masih bingung, Om? Masih. Masih bingung. Gimana? Kalau udah panjang ini. Jadi kalau misalkan di pertanyaan itu memang dibolak-balik kan Om ya? Kadang karena pertanyaan namanya kata tanya itu harus di awal meskipun dia kedudukannya khobar. Ini kan Om ya? Tapi kalau kita lihat jawaban, biasanya urutannya normal. Hiya mubtada fil maktabati khobar, ya kan Om ya? Hiya mubtada fil maktabati khobar. Ya itu ya. Hiya mubtada kan Om ya? Halo? Pelan-pelan. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Hiya itu mubtada. Mubtada. Betul atau betul? Tahu orang ada pilihannya, Ustaz. Betul. Pilihannya betul atau betul? Harus bilang betul. Hiya itu mubtada, sedangkan fil maktabati itu jar dan majrur sebagai khobar. Ya atau iya? Khobar. Kalau ada alif lamnya khobar Ustaz. Fil maktabati. Fi al maktabati jar dan majrur, bukan al maktabahnya saja. Oh, no. Ya kan Om ya? Jar dan majrur itu boleh kan Om ya? Jar majrur. Jadi khobar. Boleh Ustaz. Siapa yang ngomelin? Kalau yang tidak boleh ada alnya itu kalau satu saja Om, satu kata saja bukan rangkaian. Gitu Om ya? Seperti tadi sahlatun, kasiratun itu satu kata saja, bukan rangkaian. Tapi kalau jar majrur enggak masalah. Baik. Fil maktabati ini khobar. Fil maktabati. Kalau kita lihat lagi pertanyaan tadi, ainal maktabatul jadidatu? Hiya, yang dimaksud hiya adalah al-kutubu al-jadidatu kan Ibu ya? Berarti al-kutubu al-jadidatu. Al-kutubu ini sebagai mubtada. Kan, bener Kan sama kedudukannya dengan hiya, ya kan Om ya? nah, Sedangkan aina ini kedudukannya sama dengan fil maktabati, menunjukkan Jadi tempatnya. khobar ya Ustaz. Berarti aina ini khobar yang diawalkan. Ya kan Ibu ya? nah, Masih bingung tidak Om? Enggak, kalau dijelasin mah enggak lah. Jadi terkadang pertanyaan itu kedudukannya sebagai khobar Om. Khobar yang diawalkan, gitu ya. Biasanya seperti itu. Misalkan kalau pertanyaannya jar dan majrur, liman, atau menunjukkan tempat, misalkan aina atau min aina, gitu. Gitu Ibu ya. Baik. Kita sekarang lihat mubtadanya. Mubtadanya al-kutubu. Al-kutubu itu mubtada wa huwa man'ut, ya kan Ibu ya? Sedangkan al-jadidatu sebagai na'tun. na'tun. Ahsantun, al-jadidatu na'tun. Na'tun dia na'tun mufrad muannas karena man'utnya jama' ghairu aqil. Jama' ghairu aqil. Dan dhamirnya juga menggunakan hiya. Ini dhamir mufrad muannas karena yang dimaksud di sini adalah al-kutubu. Ini jama' ghairu aqil. Gitu ya, Bu ya? Jadi dia na'tun dari kutubu, al-kutubu ya Ustaz. Naam, al-jadidatu na'tun dari al-kutubu. Ya kan, Om? Bukan khobar kan, Om? Khobarnya kan aina tadi. Ya kan, Om? Jadi Masih dia bingung mubtada sekalian man'ut. ya. Ahsan. Al-kutubu mubtada'un wa huwa man'ut. Dan al-jadidatu na'tun. Hiya yang dimaksud di sini adalah al-kutub. Gitu Om ya? Baik. Insyaallah nggak ada kendala Om ya? Hal min soal? Ayo Jad, nastamir raqam 7. Karirna ba'di. Tilka as-sururu maksuratun.
Tilka sururun maksuratun. Marratan ukhra, tilka sururu maksuratun. Tilka sururun maksuratun. Ma ma'na tilka sururu maksuratun? Dipan-dipan Ada itu Dipan-dipan itu rusak. Rusak atau patah. Rusak, patah. Santun. Baik, tilka sururu maksuratun. Ini juga rangkaian jumlah ismiyah. Mubtada'nya mana? Tilka. Tilka atau as-sururu? Tilka. Tilka sururunya badal. Santai om, santai. Setelah tilka, Kalau tahu masih semangat jawab. om. Tilka itu sebagai mubtada, ya kan, Wah? Mubtada dalam keadaan rafa. Sedangkan as-sururu sebagai badal marfu'. Berarti maksuratun sebagai na'tun. Khobar. Na'tun atau khobar? Khobar. Khobar mana tuh? Na'tun atau khobar? Khobar atau na'tun? Khobar. Khobar. Ada yang menjawab na'tun? Ana tadi. Anu dan Tapi kan dua. Sudah dua direvisi jawaban. om. Sudah direvisi om, sudah jawaban. Enggak, dua Baik. jawaban Ustaz Ana tadi, dua jawaban. Nah, Jadi, tapi harus milih itu antara khobar dan na'tun. Karena hidup adalah pilihan. ya, Ustaz. Karena aja deh Ustaz khobar kalau gitu. khobar om ya. Jadi tilka ini mubtada, sedangkan as-surur ini badal, lalu maksuratun khobar gitu om ya. Jelas om ya, insyaallah ini khobar dari tilka. Baik. Tapi kalau kita lihat di sini yang ditunjuk al-musyar ilaih, yang ditunjuk adalah as-sururu. As-sururu ini jamak dari Sarirun. sarirun. As-sarirun. Atau as-sariru, ahsanti. As-sururu jamak dari as-sariru. As-sariru. As-sariru ini mudzakkar. Meskipun mudzakkar, jamaknya di sini ghairu aqil kan itu, Ibu ya. As-sururu ini jamak ghairu aqil. Maka ism isyarahnya Muannas. menggunakan mufrad muannas, pakainya tilka, bukan dalika atau ulaika. Tapi pakainya tilka. Ini kita perhatikan seperti mufrad muannas. Demikian juga dengan khobarnya mufrad muannas maksuratun. Begitu Om ya? Subhanallah alaikum. As-sururu. Ibu-ibu merasakan fitnah sururi itu kan enggak Om? Ini jadi saling mentahdzir sururi itu. Pernah menjumpai masa-masa itu enggak Om? Jadi ikhwah salafiyin, saudara-saudara salafi itu berpecah dan saling mentahdzir. Ada yang mengatakan, oh ini yang dicap sururi gitu katanya, sururi. Enggak merasakan Om ya? Maknanya enggak. Karena kita masih Saya baru lahir Ustaz. Masih Baru lahir, muda. Mudah-mudahan. Berarti saya lebih tua berarti. Ustaz tua di ilmu. Iya benar-benar maksudnya itu. Jadi sempat dulu masa-masa panas itu kan. Saudara-saudara salafi itu berpecah-pecah dan saling mentahdzir seperti itu. Dikatakan sururi, ada yang dikatakan sururi. Nah, seperti Roja itu dulu dikatakan sururi. Kenapa kok sururi? Sururi katanya itu mengikuti Muhammad bin Surur katanya. Muhammad bin Surur itu katanya terlalu lembek katanya gitu. Terlalu bermudah-mudah untuk bermuamalah dengan ahli bid'ah katanya begitu. Terus akhirnya Bukannya Roja malah lebih ini Ustaz. lebih Roja streng ya. lebih- Sekarang gitu, sekarang streng. Sekarang jadi kebalikannya. Jadi kadang itu apa Om ya? Di pondok dulu tuh ada kaidah kadang maf'ul, kadang objek itu suatu ketika akan berubah menjadi subjek. Jack. Kadang objek itu suatu ketika akan berubah menjadi subjek. Objek dulu Roja itu ditahdzir oleh sebagian ikhwan salafiyin. Tapi sekarang lebih streng sekarang. Enggak apa-apa, Om. Semoga Allah melindungi dan selalu memberikan hidayah kepada kita semuanya. Itu dinikmati saja masa-masa seperti itu. Nanti juga pudar sendiri.
Jadi dulu tuh seperti itu karena katanya itu Roja itu dulu itu mengambil dana, perkara dana, perkara dana, sponsor. Jadi mengambil dana dari Ihya Turos. Ihya Turos ini sebenarnya perusahaan yayasan besar di Timur Tengah dan juga punya beberapa usaha seperti percetakan kitab, penerbitan kitab. Itu ada misalkan kitab-kitab tuh sebagian diterbitkan oleh Ihya Turos. Tapi sebagian menganggap Ihya Turos ini sedikit condong ke ke politik dan mungkin dari segi manhaj katanya ada masalah gitu. Tapi karena Roja ini mengambil dana dari sana, akhirnya dicap sururi gitu kan. Emang masalahnya apa? Yang penting kan dananya dimanfaatkan dengan baik dan dakwah dengan baik kan gitu. Kan pondok-pondok pesantren yang besar-besar sekarang tuh banyak. Sururi bisa diartikan ini enggak sih, macan tidur gitu Ustaz deh. Nah, itulah saya tadi keinget ini tuh karena ini Om. Dulu itu teman-teman itu gara-gara saking jengkel, saking gedeknya gitu kan. Ini sururi terus yang dibahas kan. Sururi itu kan ya jamak dari sarir tuh, surur. Kebanyakan tidur. Enggak, tapi maksudnya orang-orang mencap sururi itu karena itu Om, dinisbatkan ke Muhammad bin Surur. Muhammad bin Surur tuh orangnya seperti itu kan. Jadi nggak terlalu streng gitu kan. Tapi ya nggak masalah lah. Dakwah itu kita nikmati Om. Kita jangan terlalu jangan terlalu menyibukkan diri dan fokus terhadap perselisihan seperti itu. Apalagi kalau kita dalam masa belajar, wah kita bisa habis seluruh waktu dan tenaga kita di sana. Kalau misalkan kita masih belajar, lalu kemudian fokus dan menyibukkan diri ke tahdzir seperti itu, yakin nanti nggak jadi belajar dan nggak jadi apa-apa. Udahlah, itu ya. Jadi dulu tuh juga ada sebutan-sebutan misalkan perpecahan tuh banyak sekali. Ada Salafi Jihadi, ada Salafi Yamani, kan itu. Ada yang itu ya Ustadz. Ada Sururi itu, kan. Yang itu. Yang katanya kalau Roja tuh ini karena dakwahnya melalui video gitu, jadi mereka pada nggak ngikutin. Ya. Tapi kalau Sururi tadi tuh poin utamanya tuh sebenarnya karena itu dana dari Ihya Turos. Padahal kalau kita perhatikan di sana sendiri itu misalkan di Timur Tengah itu nggak ada permasalahan. Sumber-sumber dana itu donatur sah-sah itu aja ya, sah-sah aja. Ya, hubungan mereka baik-baik saja gitu loh, saling berteman gitu. Tapi di sini itu entah faktor apa, entah faktor karena intel atau apa dimanfaatkan, timbul perpecahan. Masa beda sumber dana jadi bermusuhan, kan lucu kan namanya. Padahal di sana donatur itu saling berteman kan gitu. Demikian juga kadang itu beda guru, jadi saling berkelompok gitu. Padahal gurunya sama guru mereka saling berteman. Ini di sini beda guru saling bermusuhan kan gitu. Kan ya itu ya biarkan saja lah. yang ribut biarin ribut, yang penting kita tetap belajar. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Dan ya kalau yang ribut-ribut seperti itu, kalau kita tanya belajarnya gimana, pasti nggak beres. Semoga Allah melindungi kita semua. Ayo. Baik, di sana masih ada sisa nomor 8 sampai nomor 13 ibu-ibu. Kita coba ibu-ibu yang baca ibu-ibu ya. Satu membaca dan yang lain mengikuti.
Dan coba bacanya betul atau tidak, gitu ya. Kita coba dari Bu Sumiati, tafadhali Bu Sumi. Nomor 8 Om, raqam 8. Nah, Tafadhali. Ustaz. As-sa'atul yabaniyatu rohisotun. Kedengeran, As-sa'atu Ya Kedengeran nggak, Ustaz? ban. Kedengaran Om? Coba Kedengeran, sekali Om. lagi Om, marratan ukhra. Yabaniyatu rohisotun. as-sa'atul Mana ini yang lain kok dibaca? oh apa nih? Harus ngikutin Ustaz, Ahmad, Ustaz. As-sa'atu Ya baniyatu Yabaniyatu rohisotun. Santun. Ini diam-diam baik. Yang paling rapi pulang duluan itu. As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. Ahsanti. Cara bacanya betul. Ma makna hadhil jumlah, Ummahat? Itu dari Jam tangan Dari Jepang. Jepang itu Jam murah. tangan dari Jepang itu murah. Jam dari Jepang itu murah. Jam Jepang ya. Jam sebenarnya di sini al-yabaniyatu, al-Yaban itu negara ya, negara Jepang. Lalu ditambahkan di belakangnya ya bertasydid, ya kan Ibu ya? Al-Yabani. Ya bertasydid, ada tambahan ya bertasydid di sana. Ya bertasydid nanti akan kita pelajari insya Allah di jilid 3, semoga Allah memberikan kemudahan. Ya bertasydid itu fungsinya untuk menisbatkan nih Ibu sekalian. Untuk menisbatkan. Berarti Jadi- negara Jepang itu ya, Ustaz? Jadi maksudnya apa di sini? As-sa'ah jam itu dari al-yabaniyah. Jepang gitu. Jadi, Jam itu jam Jepang gitu. Jam produksi Jepang gitu Buat- ya. Jam Jepang Buatan kan ya? Jepang. Buatan Jam Jepang. produksi Jepang. Jam Hmm, produk jadi buatan jam Jepang. Jepang, Made in. Jadi ya bertasydid di akhir kata itu fungsinya untuk menisbatkan. Mungkin kita menjumpai banyak contoh itu di nama-nama ulama. Nama-nama ulama itu biasanya kita jumpai bagian terakhirnya ada penisbatan, misalkan Al-Bukhariyu. Bertasydid kan ya? Namanya sebenarnya Muhammadun, tapi Al-Bukhariyu ini penisbatan ke daerahnya Al-Bukhara, ya kan ya? Bukhara. Dengan An-Nawawiyu, An-Nawawiyu ada ya bertasydidnya. Sebenarnya namanya bukan An-Nawawi. Santun teriyu. An-Nawawiyu ini namanya aslinya Yahya bin Syaraf. Tapi An-Nawawiyu ini penisbatan kepada tempat kelahirannya yaitu An-Nawah, Madinah. Nawah. Lalu yang lain. Al-Misriyu itu juga ada tambahan ya untuk menisbatkan ini orang Mesir. Al-Indonesiyu berarti orang Indonesia, gitu kan ya? Lalu misalkan apa? Iya, penisbatan. Tadi Asunteriyu, Asunteriyah. Ibu-ibu berarti kalau Jawa Asunteriyat gitu ya. Nanti bikin grup Asunteriyat gitu. Mungkin juga Al-Jawiyu. Ini bukan bahasa Minang ya. Kalau bahasa Minang kan Jawi itu sapi katanya ya. Tapi kalau bahasa Arab orang Jawa ya memang Jawi itu bahasa Arab artinya orang Jawa. Tapi mungkin dulu katanya ada sejarah perselisihan antara orang Jawa dengan orang Minang ya. Akhirnya Jawi itu katanya artinya sapi, sedangkan Kambau memang artinya kerbau ya. Tapi kalau orang Minang ngatain orang Jawa Jawi, katanya artinya sapi. Orang Minang juga kalau dikatakan Kambau juga nggak terima kan, Om. Semoga Allah melindungi kita semuanya dari perselisihan seperti itu. Selalu ada di setiap zaman itu perselisihan dan terkadang itu memang ada yang memanfaatkan seperti itu. Dibuat perselisihan itu sengaja dibuat ada dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Betul, Ustaz. Kalau nggak gitu bersih-bersih aja aman kan? Nggak ada yang diuntungkan. Nah, bahkan umat Islam saling berselisih ini sebenarnya itu
bisa juga memang sengaja dibuat seperti itu supaya bisa dimanfaatkan. Bisa juga kan Ibu ya? Konklusinya kita harus cerdas-cerdas. Jadi jangan terlalu apa ya? Kalau misalkan ya sesama muslim kan, ya selama kita masih bisa mentoleransi mereka, maka ya kita sayangilah mereka gitu ya. Kita doakan mereka. Meskipun mereka salah, ya kita menolak kesalahan mereka. Kita menolak kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, tapi kita tetap berusaha dan berharap mereka dapat hidayah, kan gitu kan? Ustaz. Jadi jangan terbawa suasana, jangan terbawa emosi. Kalau jadi sebenarnya perpecahan itu bukan kita yang menikmati, justru kita yang merugi, kan? Kalau misalkan, kalau kata Syekh Utsaimin, seharusnya ini Syekh Utsaimin ketika mengajar, ketika itu membahas Syarah Arba'in Nawawi, hadis Arba'in Nawawi, hadis ke-28 kalau tidak salah. Mungkin ibu-ibu nanti bisa cek bagaimana ketika beliau, ini dibukukan ibu-ibu, direkam suara dan dibukukan, ditulis sekarang sudah penjelasan Syekh Utsaimin ketika menjelaskan Syarah Arba'in Nawawi. Coba nanti dicari penjelasan beliau di hadis ke-28. Mungkin di sana akan banyak mengambil faedah kita, terutama dalam masalah perselisihan seperti ini. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin. Ibu-ibu punya terjemahnya kitab Syarah Arba'in Nawawi misalnya seperti itu? Enggak. Ya punya. Belajarin aja belum Ustadz, boro-boro punya terjemahannya. Iya, nggak apa-apa kan punya terjemahannya dulu, nanti baca-baca. Jadi kan nggak apa-apa. Kan kalau hadis itu kan nggak seribet akidah atau fikih kan ya. Kalau akidah sama fikih mungkin kalau belajar sendiri kan nggak nyambung gitu kan. Tapi kalau misalkan penjelasan hadis itu seperti tafsir, hampir sama ya. Jadi insya Allah bisa kita misalkan beli terjemahannya, lalu setiap hari kita baca satu itu salah hadis. mengartikan Ustadz kalau baca sendiri. Tapi kalau insya Allah kalau hadis dan tafsir itu nggak masalah insya Allah. Insya Allah diperjelas betul-betul. Cuman kita cari betul-betul terjemah yang amanah gitu ya, penerbit yang amanah ya, dalam terjemahannya. Karena sebagian penerbit ini terkadang itu menghapus beberapa kata atau merubah beberapa kata, akhirnya jadi berubah makna. Itu nyata terjadi seperti itu. Makanya memang nggak bisa 100% kita percaya semua terjemahan itu seperti itu. Tapi di hadis 28, hadis ke-28 itu tentang ini tentang perselisihan. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Awal hadisnya seperti apa? Ini tentang perpecahan bahwasanya Yahudi jadi sekian, lalu Nasrani jadi sekian, dan umat Islam jadi sekian, lalu kemudian wa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Maka hendaknya ketika itu kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin, addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham. Ketika menjelaskan hadis itu, Syekh Utsaimin menjelaskan juga tentang kenyataan di masyarakat sekarang ini seperti apa. Dan bahkan beliau menyebutkan kelompok-kelompok yang mungkin ya bisa dikatakan kelompok besar lah di dalam agama Islam ini. Kelompok-kelompok besar. Semuanya sama saja. Semuanya ada kekurangannya, ada kelebihannya. Semuanya ada kekurangannya, ada kelebihannya.
hendak, dan beliau di akhir itu menyebutkan nasihat hendaknya seperti apa. Hendaknya itu ya jangan mementingkan terus-menerus mementingkan ego. Hendaknya semuanya itu berkumpul, duduk bareng-bareng, lalu sama-sama menyepakati ini loh, yang kita pegang utama itu adalah Al-Quran dan hadis. Pegangan utama kita adalah Al-Quran dan hadis. Mari kita semuanya merujuk kepada Al-Quran dan hadis, dan kita kesampingkan yang lain. Gitu kan Ibu ya? Ustaz. Jadi kalau terus-terusan berselisih terus nggak ada habisnya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Amin. Ini kesini lagi tadi Om. Al-Yabaniyah tuh ini penisbatan. Ceritanya gimana tadi? Al-Yabaniyah tuh yaknya ini yak nisbah ya, atau yak nasab, ada yang bilang gitu. Ada nasab, ada nisbah. Nah, penisbatan. Jadi as-sa'ah al-Yabaniyah berarti jam Jepang itu ya, jam produksi Jepang, made in Jepang. Itu rakhisah. Ya benar saja, rakhisah. Biasanya barang-barang Jepang itu kan ghaliyah kan ya. Baik. Kalau kita perhatikan di sini mubtada'nya mana Ibu? As-sa'atu mubtada. As-sa'atu. Kalau as-sa'atu mubtada, al-Yabaniyah sebagai apa Ibu? Badal. Apa Ibu? Badal. Masa. Badal itu penjelas, Ya penjelas dari itu, penjelas dari Khobarnya kan Ustaz. Betul, khobarnya rakhisah, tapi al-Yabaniyah sebagai apa? Badal. Masa. Na'tun bukan Ustaz. Naat. Na'tun. Apa Ibu? Na'tun. Na'tun. Na'tun dari Dari Sa'atu. as-sa'atu. Na'tun Al-Yabaniyah. dari as-sa'atu. Al-Yabaniyah itu na'tun Ibu ya. Berarti as-sa'atu, pelan-pelan, as-sa'atu tadi mubtada wa huwa man'ut. Ya kan Ibu ya? Nah, Ustaz. As-sa'atu mubtada'un wa huwa man'ut. Sedangkan al-yabaniyatu na'tun. Ya kan Ibu ya? Nah, Ustaz. Na'tun. Jadi biasanya memang seperti itu Ibu. Jadi yang ditambahkan ya nisbah biasanya, yang ditambahkan ya nisbah penisbatan di sana biasanya sebagai na'tun, kedudukannya sebagai na'tun. Biasanya seperti itu. Oh, gitu. Gitu Ibu ya? Lalu khobarnya mana Ibu? rakhisatun. Rakhisatun sebagai khobar. Baik. Kalau di sini Penisbatan. Tadi penisbatan apa? Penisbatan tempat ya, Ustaz? penisbatan sebenarnya penisbatan itu tidak selamanya tempat Ibu. Oh iya. Jadi semuanya misalkan Tapi kalau sebagai bidang- maknut itu sifatnya pasti. kalau na'tun biasanya seringkali yang ditambahkan ya nisbah itu sebagai na'tun. Seringkali seperti itu. Tidak selamanya. Tapi penisbatan itu tidak harus kepada daerah Om ya. Misalnya penisbatan kepada bidang ilmu bisa, misalkan apa Om? Al-qawaid atau al-qaidah an-nahwiyah. Al-qaidah an-nahwiyah. Iya. Nahwiyah aslinya nahwu kan Ibu ya? Nahwu. Nahwu lalu ditambahkan ya bertasydid. Nahwiyun. Lalu tambah tak marbutah karena muannats. Nahwiyatun. Al-qaidatu kaidah, an-nahwiyatu kaidah nahwu. Nah, gitu ya. Jadi penisbatan itu tidak harus ke daerah, tapi bisa ke bidang ilmu atau yang lain. Gitu ya. Nah, Ustaz. Atau ke marga, ke keluarga itu bisa juga Om. Tamimiyu itu penisbatan ke Bani Tamim. Jadi kabilah Tamim. Itu Ibu ya. Dan ini untuk penerapan mudzakkar muannasnya insyaallah mudah ya. Ini mufrad. Jadi di sana nggak ada
perbedaan sama sekali di sana mufrad muannats semuanya. Itu Ibu ya? Enggak bingung ya insyaallah. Baik, nastamir. Fahma alaikunna. Raqam 9. Tafadhali Bu Rani. Hadhil humuru Humuru, pendek. alhamiru. Oh, hadhil humuru alhamiru lil fallahi. Ahsanti. Al-humuru wal hamiru itu hampir sama. Ini bentuk mufrad atau jamak? Jamak. Jamak dari Himarun. 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 Ahsantuna. Al-humuru atau al-hamiru jamak dari himar. Himarun. Himar. Himar itu makhluk hidup bukan? Makhluk hidup. Makhluk hidup. Aqil atau ghairu aqil? Ghairu aqil. Ghairu aqil. Meskipun makhluk hidup tapi ghairu aqil ya. Ghairu aqil. Tidak berakal. Makanya di sana isim isyarahnya pakainya hadhihi. Gitu ya. Hadhihi al-humuru. Hadhihi al-humuru. Al-humuru ini jamak ghairu aqil. Isyarahnya pakai hadhihi. Enggak bingung ya insyaallah. Kalau ini baru al-humuru sebagai badal. Hadhihi mubtada, al-humuru atau al-hamiru badal lil fallahi. Lil fallahi ini jar dan majrur khobar. Gitu ya. Bingung tidak? Enggak bingung ya insyaallah. Tidak. Baik. Nastamir, kita lanjutkan sedikit lagi setelah Bu Reni. Bu Eti, tafadhali raqam 10 nomor 10, tafadhali. Aina kutubukunna ya akhwatu Jayyid. hiya fil fasli. Hiya fil fasli. Ahsanti. Ma ma'ana? Ini kok enggak? Ini tadi sebenarnya kan diikuti Om ya sebenarnya. Ya udahlah, Iya. biar cepat. Jayyid. Ma ma'ana hadhihi al-jumlah Ibu? Di mana buku buku kalian ya wahai, para saudaraku, Wahai saudari-saudari. saudariku. wahai saudariku, Enggak ada domirnya Om. Kunya enggak ada Om. Hah? Ya akhwatu kan ya? Ya Iya. akhwatu. ya akhwatu. Saudari. Bukan ya Wahai bukan ya saudariku. akhwati kan ya? Bukan Oh, iya, bukan iya, ya iya. akhwati tapi wahai saudari-saudari. Kan gitu saja kan? Wahai Oh iya iya saudari-saudari. iya. Aina aina kutubukunna? Di mana buku-buku kalian wahai saudari-saudari? Hiya fil fasli. Dia di dalam kelas. Dia di dalam Di dalam kelas. kelas. Ahsantunna. Kalau kita tanya, ini mirip sebenarnya seperti nomor 6 tadi, Ibu. Kalau kita tanya, mubtada'nya mana? Om? Kutubu. Aina. Masa mubtada'nya aina? Kutubu Ustaz mubtada'nya. Kutub. Ahsan. Oh iya kutubu. Aina khobar. Aina kan khobar kan ya tadi ya? Khobar yang Iya, iya. Khobar diawalkan. yang Awalkan. didahulukan. Aina ini khobar yang diawalkan atau khobarun muqaddam. Khobar yang diawalkan ya, dikedepankan, Awalkan. yang dimajukan. Lalu kutub di sini sebagai mubtada. Ya kan Ibu ya? Mubtada'un marfu'. Ustaz. Mubtada marfu' wa huwa mudhaf. Ya atau iya? Naam. Mubtada'un marfu'un wa huwa mudhaf. Mudhafun ilaihnya mana? Kunna. Dhamir kunna ini sebagai mudhafun ilaih. Kunna ini dhamir muttasil sebagai mudhafun ilaih dalam keadaan jar. Bingung tidak Ibu? Kutubu kunna ini mudhaf dan mudhaf ilaih kan ya? Naam Ustaz. Kutubnya sebagai mubtada wa huwa mudhaf. Lalu kunna mudhafun ilaih dalam keadaan jar fi mahalli jarrin. Ya, ini harfun nida, akhwatu, al-munada, mufrad, mabniun 'ala dhamm. Baik. Dan aina tadi khobar. Insyaallah enggak bingung ya di sini ainanya khobar lalu kutub sebagai mubtada. Dibalik ini. Lalu hiya fil fasli ini baru rangkaiannya normal. Hiya sebagai mubtada, fil fasli jar dan majrur sebagai khobar. Ahsantunna. Baik. Kalau kita perhatikan di sini kutub ini bentuk jamak kan Ibu ya? Ghairu aqil, jamak ghairu aqil. Jamak ghairu aqil. Jadi Jadi kutub ini jamak ghairu aqil yang dihitung, yang dianggap itu mubtada'nya Ibu ya. Mubtada'nya bukan mudhafun ilaihnya, bukan kunna ya. Kalau kunna di sini aqil, ya kan Ibu ya?
Nah, Ustaz. Nah, aina kutubukunna ya akhwatu? Lalu di sana hiya. Hiya di sini hiya siapa? Kutub. Tubuh. Kutub. Kutubu. Kenapa kok pakainya dhamir satu mufrad muannas? Karena kutub ini Ghairu jamak akil. ghairu aqil Ghairu gitu ya. akil. Loh, Ustaz, bukannya di sana kunna? Ya, kunna itu mudhafun ilaihnya. Kita tidak membicarakan mudhafun ilaihnya, tapi mubtada yang sebagai mudhaf yaitu kutub. Gitu ya, Bapak ya? Jangan terkait dengan dhamir mudhafun ilaih. Begitu ya, Bapak ya? Nah, Ustaz. Paham kunna. Nastamir. Banyak udah numpuk. رقم 11 Bu Erna, tafadhali Bu Erna. Ya Ustaz. Silakan Om. Hadhihi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Ahsanti. Bagaimana keadaan Bu Erna? Baik. Baik Om ya. Tahallah. Hadhihi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Hadhihi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Baik, ma makna hadhihi al-jumlah? Ummahat? Bukuku dan itu buku. Buku saya. Ini buku-buku Ini buku saya. saya. Dan Ini buku-buku saya dan itu saudari buku-buku saya. saudari saya. Ahsantunna. Baik. Kalau kita perhatikan di sini ada dua mubtada dan ada dua khabar. Ya kan Ibu ya? Baik. Mana mubtadanya? Hadhihi wa tilka. Hadhihi. Hadhihi dan tilka ini sebagai mubtada. Gitu ya? Sebagai mubtada. Sedangkan khabarnya mana? Kutub. Kutub. Dua kata kutub di sini. Kutub dan kutub. Dua kata kutub di sini sebagai khabar marfu' wa huwa mudhaf. Khabarun marfu' wa huwa mudhaf. Gitu ya. Sedangkan ya mutakallim kutubi, ya mutakallimnya sebagai mudhafun ilaih kan Ibu ya? Sedangkan di sini na'am. Ukhtun di sini sebagai mudhafun ilaih juga wa huwa mudhaf, mudhafun ilaih wa huwa mudhaf. Sedangkan ya mutakallim terakhir sebagai mudhafun ilaih lagi. Bingung tidak Ibu? Insyaallah enggak. Untuk rangkaiannya ada yang bingung? Mubtada'nya hadhihi dan tilka. Hadhihi dan tilka. Mungkin yang kita pisahkan di sini dua rangkaian. Hadhihi mubtada, tilka juga mubtada. Kutubi, kutubnya sebagai khobar. Ya kan khobar marfu'. Wa huwa mudhaf. Khobar dan mudhaf. Sedangkan ya mutakallim sebagai mudhafun ilaih. Ya kan ya? Tadi tilka mubtada lagi, lalu kutub khabar, ya kan ya? Kutub sebagai khabar, wa huwa mudhaf, ya kan ya? Khabar wa huwa mudhaf, sedangkan kata ukhtun di sini sebagai mudhafun ilaihi wa huwa mudhaf. Sebagai mudhaf ilaih tapi jadi mudhaf lagi, ya kan ya? Bingung tidak? Mudhafun ilaih. Kutub tadi apa Ustadz kutub? Khobar. Mudhaf. Khobar kan? Khobar wa huwa mudhaf. Khobar plus Khobar wa huwa mudhaf. Ini dua-duanya. Kutub di sini sebagai khobar wa huwa mudhaf. Dan ukht di sini sebagai apa tadi Ibu? Mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih wa huwa mudhaf. Dia sebagai mudhafun ilaih tapi juga sebagai mudhaf lagi. Kayak gitu ya. Mudhaf ke ya mutakallim yang di akhir. Ya mutakallim di akhir itu baru mudhafun ilaih yang terakhir. Ya kan Ibu ya? Enggak bingung kan Om ya? Di sini ada double mudhaf dan mudhaf ilaih. Seperti dulu kita mempelajari kunci pintu mobil ayahnya Muhammad. Dulu kan mudhaf dan mudhaf ilaih bisa double gitu kan Om ya? Halo. Nah, Ustaz. Naam, Ustaz. Tayo hal min soal, ada pertanyaan Ibu, mungkin ada yang masih bingung di sini?
Tidak ada. Hadihi mudhaf. Hadhihi. Kutubi mudhaf plus Hadhihi khobar plus mubtada. Hadhihi mubtada. mubtada apa maksudnya? Mubtada. Naam. Kutubi Khobar wa huwa Khobar. mudhaf. plus mudhaf. Ya mutakalim. Mubtada. Ya mutakalim dulu. Ya mutakalim kan ada ya mutakalim. Kutubi, kutubnya mubtada wa huwa mudhaf. Afwan, khobar wa huwa mudhaf. Kutubnya. Khobar mudhaf. Sedangkan Mudhafun ya ilaih. mutakalim mudhafun ilaih fi Mudhaf mahalli ilaih. jarrin. Mudhafun ilaih fi mahalli jarrin dalam keadaan jar. Wawunya kata sambungan namanya. Harful ataf. Sedangkan tilka itu sebagai mubtada lagi. Lalu kutub khobar wa huwa mudhaf. Khobar wa huwa mudhaf. Ukhti, ukhtunnya itu mudhafun ilaih wa huwa mudhaf. Mudhafun ilaih wa huwa mudhaf. Sedangkan ya mutakalim di akhir adalah mudhafun ilaih dalam keadaan jar. Gitu Om ya? Ya. Ada yang bingung? Atau hal min soal? Ada pertanyaan? Min soal. La yujad. La yujad. Fatahallahu alaikunna. Di sana kutub itu jamak ghairu aqil. Makanya di sana isyarahnya sama-sama pakai mufrad muannats, pakai hadhihi dan tilka. Gitu Om ya? Nastamir. Fatahallahu alaikunna. Bu Endang sekarang tafadhali. Raqam 12. Hadhihi makatibut tulabi. هذه مكاتب الطلاب. أحسنت. ما معنى هذه الجملة أمهات؟ Meja-meja ini, meja-meja ini adalah meja-meja siswa. ini adalah meja para siswa gitu ya. Ini adalah meja para siswa. Ahsant. Jadi kalau yang mubtada itu harus tetap menjadi pokok pembahasan. Hadhihi ini adalah meja para siswa gitu. Di sana kalau kita perhatikan makatib ini sebagai musyar ilaih yang ditunjuk. Ya kan Ibu ya? Makatib ini jamak ghairu aqil, makanya isyarahnya kata tunjuknya menggunakan hadhihi mufrad muannats. Gitu ya? Fatahul hanakunna. Enggak bingung ya insyaallah? Halo? Kenapa? Baik. Baik. Nastamir terakhir Om, Bu Emma, tafadhali Bu Emma. Nah, Ustaz. Fi hadzas syari'i fanadiku kabiratun. Ahsant. في هذا الشارع فنادق كثيرة. ما معنى هذه الجملة أمهات؟ Di jalan ini Jalan hotel besar. Ada hotel-hotel besar gitu ya. Ada hotel-hotel besar. Di jalan ini ada hotel-hotel besar. Ahsantunna, fatahallahu alaikunna. Kalau kita perhatikan di sana, mana mubtada'nya, mana khabarnya itu? Mana mubtada'nya dulu? Tadanya Hada. Hada. Masa. Syari'i. Syari. Masa. Bukan. Fanadiku. Bentar, nggak kabirotun dong. Dia urutin dari awal. Ya, Ada yang ini Ustaz ya, bukan? Yang mana? Bukan. Tapi tadi nggak ada yang bilang fi Om ya. Tapi tadi nggak ada yang bilang fi Om ya. Nggak ada ya. Ini kan jar majrur, Ustaz. Jar majrur nggak mungkin sebagai mubtada kan ya? Nah, Ini jar majrur. Fi hadhihi kan jar dan majrur. Berarti hadanya bukan mubtada. Nggak mungkin gitu ya? bukan. Berarti mubtadanya mana? Syari'i. Asyari'i? Bukan juga. Ini Asyari' ini badal dari hadza. Fanadiku. hotelnya, Ustaz. Hotelnya. Hotelnya siapa? Fanadiqu. Fanadiqu ini sebagai mubtada muakhir, mubtada yang diakhirkan.
Mubtada yang dikhabar. Kita tadi katakan kalau khobarnya jar dan majrur dan diawalkan. Kalau khobarnya jar majrur dan diawalkan, maka mubtadanya boleh nakirah kan, Weh? Ya atau ya? Nah, Ustaz. Di sana mubtadanya nakirah. Fanadiqu, tidak ada al-nya. Ini mubtada marfu'. Lalu khobarnya mana Ibu? Kabiratun. Kabiratun. Masa? Fanadiku fi hadas syari'i. Karena fanadiku itu bisa sebagai man'ut juga, kabiratunya dia sebagai na'at. Fatahullah alaikunna, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Fatahullah alaikunna. Jadi ibu-ibu sudah bisa meng-i'rab ini, Om. Mana belum Benar. Tapi memang sebenarnya meng-i'rab itu nanti prosesnya masih lama. Semoga Allah berikan kemudahan. Jadi fanadiqu ini mubtada ibu-ibu ya. Sedangkan khobarnya jar majrur fi hada. Ini jar dan majrur sebagai khobar muqaddam, khobar yang diawalkan. Lalu asyari'i sebagai apa? Badal ya, Ustaz. Badal dari hada. Hada apa? Hada syari'. Kan gitu ya? Fi hada, kalau dikatakan fi hada gitu saja. Fi hada fanadiqu kabiratun. Fi hada apa? Fi hadzal bilad, di negara ini, atau fi hada asyari' atau fi hada yang lain, kan gitu ya? Fi hadza syari'. Fi hada syari'. Asyari' ini sebagai penjelas dari hada, badal gitu ya. Makanya tadi kita membacanya fi hada syari'i, karena mengikuti hada dalam keadaan jar. Ya kan Ibu ya? Fi hada syari'i. Fanadiqu ini mubtada. Mubtada'un marfu' wa huwa man'ut. Ya kan Ibu ya? Mubtada' marfu' wa huwa man'ut. Sedangkan kabiratun sebagai apa? Khabar? Na'tun. Na'tun Ibu ya. Kabiratun sebagai na'tun, bukan khabar. Karena khabarnya sudah di awal tadi. Jar majrur. Gitu Ibu ya? Bingung tidak untuk rangkaiannya? Bingung. Bingung? Yang bingung yang mana, Om? Ustaz, yang dikedepankan, yang dikebelakangkan. Itu Ustaz yang jadi na'tun nggak bisa jadi khobar itu loh, bingung. Kadang kan dia bisa jadi khobar juga. Ya kan udah ada khobarnya di awal. Khobarnya di awal kan. Afwan Ustaz, kenapa kabiratun sebagai na'tun kan sebelumnya kan fanadiqu, bukan fanadikun. Fanadiqu. Sifat dari fanadiku. Enggak, yang Ana permisi dulu ya. Nah, silakan Om. Tafadhali. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Afan Om. Ini terakhir ini Om. Afan, saya minta maaf ini waktunya terlewat banyak ini Om. Jadi fanadiqu ini fanadiqu mungkin yang dipermasalahkan Budi ya. Ini tidak tanwin, sedangkan na'tunnya tanwin, gitu. Soalnya dia sebagai mudhof juga, Enggak, bukan mudhof. Fanadiqu ini memang tidak boleh tanwin karena mamnu' minas sharf. Ini termasuk kata-kata yang tidak boleh tanwin. Kemarin kita mempelajari, menghafal beberapa bentuk jamak tidak tanwin kan, Om ya? Ya kan, Om ya? Ada masajidu, maqa'idu, makatibu. Itu tidak boleh tanwin. Ini juga polanya sama. Fanadiqu ini memang asli tidak boleh tanwin, meskipun tidak ada al itu tidak boleh tanwin. Kalau ada al juga al fanadiqu al kabiratu gitu ya. Al fanadiqu al kabiratu. Kalau di sini tidak ada al fanadiqu kabiratun. Bingung tidak? Jadi tetap enggak ini nakirah. Nakirah, ini nakirah. Gitu. Fanadiqu juga nakirah. Gitu. Fanadiqu juga nakirah. Nakirah, tapi ini seperti kemarin Aisyatu. Itu tidak boleh tanwin kan, Om ya? Iya. Sifatnya ya, Ustaz. Yang mana, Om? Iya, fanadiku itu karena nggak ditanwinkan seperti Aisyatu gitu. Aisyatu, terus kemudian kan kemarin Williamu. Ada kata-kata yang tidak boleh ditanwin gitu kan. Ada beberapa kata yang tidak boleh tanwin. Ini diantaranya bentuk jamak yang seperti ini. Bentuk jamak ini terkait dengan pola jamak, Om. Nanti insya Allah akan kita pelajari. Memang belum kita bahas. Jadi ini pola jamak
ada beberapa pola jamak yang tidak boleh tanwin huruf terakhirnya, gitu ya. Nah, Ustaz. Jadi fanadiqu ini memang tidak boleh tanwin, bukan karena ma'rifah, karena tidak ada alnya ya. Mabni, Ustaz. Bukan mabni juga, bukan mabni. Ini tidak boleh tanwin saja, tidak boleh tanwin. Nanti bisa berubah harokatnya, bisa berubah menjadi fathah, fanadiqo, misalnya seperti itu. Nah, Ya? Ini nakiroh, tetap nakiroh, tidak ada alnya. Kalau ada alnya jadi ma'rif. Fanadiqu kabiratun, makanya juga na'tunnya nakiroh. Gitu ya? Gitu ya? Insya Allah nggak bingung ya? Insya Allah, Ustaz. Astagfirullahalaikum. Fanadiqu ini bentuk jamak dari funduk. Berarti ini jamak ghairu aqil kan itu juga. Dan di sana na'tunnya pakainya kabiratun. Mufrad muannats. Bukan kibarun gitu ya. Ini kabiratun. Insyaallah enggak bingung ya di sini. Tapi kenapa kok di sana pakainya hadza? Naam. Jadi gini. Jadi gimana? Jadi fi hadza. Enggak fi hadza itu jadinya khobarnya gitu. Khobar Fi hadza na'am khobar. Jar majrur ya. Jar dan majrur sebagai khobar yang diawalkan. Khobar yang diawalkan. Terus syari'inya badal dari hadza. fi hadza. Hadza. Jadi muftadanya di fanadiqu. Na'am. Tanya penuh nih. Bisa enggak? Bisa. Tidak ada pertanyaan Ibu? La yujad. Fanadiqu tadi mubtada plus apa Ustaz? Afan. Fanadiqu mubtada wa huwa man'ut. Oh, ya? Kan kabiratun na'tun. Baik. Lalu kenapa kok di sana pakainya hadza Ibu, bukan hadhihi? Tanya untuk sari Ustaz. Syari. Tanya untuk syari'i. Na'am, ahsantun. Nah, hadza ini kan yang ditunjuk asy-syari' kan namanya, bukan fanadiq. Asy-syari' ini mufrad mudzakkar. Kan ya hadza. Insyaallah enggak bingung Ibu ya? Nah, Ustaz. Baik, fatahallahu alaikum. Ada pertanyaan Ibu? Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah. Enggak ada PR ya Ustaz ya? Insyaallah enggak dulu. Ya jangan ada dulu Ustaz, mau ngapalin yang lain ini banyak kepalanya pusing. Nah, semoga Allah memberikan kemudahan. Udah bercek udah ngebul belum? Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan. Amin. Jadi insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita membahas tamrin gitu ya, tamrinat, latihan dari bab 17 ini. Mudah insyaallah. Sebenarnya kan mudah ya Bu ya? Insyaallah. Insyaallah. Ustaz, mungkin ini Ustaz kalau pas pertemuan bahas kayak gini dibahas kaidah-kaidahnya Ustaz biar cepet nggak nyambung gitu. Cepet paham, cepet nyambung. Maksudnya gitu. Ya kan ini tadi bahas kaidahnya. Enggak kan kalau yang kemarin-kemarin kita disuruh baca cuma lewat-lewat aja Ustaz, banyak yang lewat. Tapi lama kayak gini nggak apa-apa Om? Nggak apa-apa Ustaz. Nggak apa-apa Om ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Nggak apa-apa Ustaz, paling bapaknya anak-anak nungguin. Anaknya keluar cek aja Ustaz. Semoga Allah memberikan kemudahan. Afan ya Bebe, Afan, saya minta maaf. Ya ini sebenarnya bab tidak terlalu panjang. Tadi juga ada kendala di awal, jadi hampir setengah jam tadi kita terlambatnya Om ya. Saya minta maaf. Semoga kedepannya Allah memberikan kemudahan dan keberkahan. Amin. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan, kesabaran serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.